Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sri Astrian dari Prodi Sistem Komputer Semester 2. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang jenis-jenis komponen elektronika beserta gambar, simbol, dan fungsinya. Nah, pertama saya akan menjelaskan itu peralatan elektronika adalah sebuah peralatan yang terbentuk dari beberapa jenis komponen elektronika, dan masing-masing komponen elektronika tersebut memiliki fungsi-fungsinya tersendiri di dalam sebuah rangkaian elektronika. Baiklah, langsung saja saya akan menyebutkan jenis-jenis komponen elektronika. Yang pertama itu resistor. Berikut ini adalah sebuah gambar komponen-komponen resistor. Baik, saya akan menjelaskan dulu apa itu resistor. Resistor adalah komponen elektronika berjenis pasif yang mempunyai sifat menghambat arus listrik. Resistor atau biasa disebut hambatan itu adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam sebuah rangkaian elektronika. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm. Nah, sementara itu jenis-jenis diantaranya adalah resistor yang nilainya tetap, resistor yang nilainya dapat diatur yaitu variabel resistor, dan resistor yang nilainya dapat berubah yaitu LDR atau light dependent resistor. Dan yang keempat, resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu yaitu PTC atau positive temperature coefficient, dan NTC negative temperature coefficient. Nah, seperti ini ada resistor nilai tetap, variabel resistor, LDR, dan termistor. Nah, saya akan menjelaskan tiap-tiap komponen resistor. Yang pertama, resistor nilai tetap, yaitu resistor tetap yang tergolong dalam kategori fixed resistor. Berdasarkan komposisi bahan pembuatannya diantaranya adalah carbon composition resistor atau resistor komposisi karbon. Yang kedua, carbon film resistor, yaitu resistor film karbon. Yang ketiga, metal film resistor atau resistor film logam. Nah, saya akan menjelaskan yang resistor komposisi karbon. Resistor jenis carbon composition ini terbuat dari komposisi karbon halus yang dicampur dengan bahan isolasi bubuk sebagai pengikatnya atau binder agar mendapatkan nilai resistansi yang diinginkan. Semakin banyak bahan karbonnya, maka semakin rendah pula nilai resistansi atau nilai hambatannya. Nilai resistansi yang sering ditemukan di pasaran untuk resistor jenis carbon composition resistor ini biasanya berkisar dari 1 ohmega sampai 200 mOhmega dengan daya 1/1 W sampai 2 watt. Lalu carbon film resistor atau resistor film karbon. Resistor jenis karbon film ini terdiri dari film tipis karbon yang diendapkan substrat isolator yang dipotong berbentuk spiral. Nilai resistansinya tergantung pada proporsi karbon dan isolator. Semakin banyak bahan karbonnya, semakin rendah pula nilai resistansinya. Nilai resistansi karbon film resistor yang tersedia di pasaran biasanya berkisar di antara 1 ohmega sampai 10 mOhmega dengan daya 1/6 watt hingga 5 watt. Karena rendahnya kepekaan terhadap suhu karbon film resistor dapat bekerja di suhu yang berkisar dari
minimal 50 derajat Celcius hingga 155 derajat Celcius. Nah, yang ketiga, metal film resistor atau resistor film logam. Metal film resistor adalah jenis resistor yang dilapisi dengan film logam yang tipis ke substrat keramik dan dipotong berbentuk spiral. Nilai resistansinya dipengaruhi oleh panjang, lebar, dan ketebalan spiral logam. Nah, lanjut saya akan menjelaskan tentang variabel resistor. Variabel resistor itu adalah jenis resistor yang nilai resistansinya dapat diubah dan diatur sesuai dengan keinginan. Pada umumnya variabel resistor terbagi menjadi potensiometer, isostat, dan trimpot. Yang pertama itu potensiometer. Potensiometer merupakan jenis variabel resistor yang nilai resistansinya dapat berubah-ubah dengan cara memutar porosnya melalui sebuah tuas yang terdapat pada potensiometer. Nilai resistansi potensiometer biasanya tertulis di badan potensiometer dalam bentuk kode angka. Sedangkan restat merupakan jenis variabel resistor yang dapat beroperasi pada tegangan dan arus yang tinggi. Restat terbuat dari lilitan kawat resistif dan pengaturan nilai resistansi dilakukan dengan penyapu yang bergerak pada bagian atas toroid. Nah, yang ketiga, trimpot atau trimmer potensiometer adalah jenis variabel resistor yang berfungsi seperti potensiometer tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil dan tidak memiliki tuas. Untuk mengatur nilai resistansinya dibutuhkan alat bantu seperti OB yang kecil untuk dapat memutar porosnya. Lalu LDR yaitu Light Dependent Resistor, yaitu Light Dependent Resistor atau disingkat dengan LDR adalah jenis resistor yang nilai hambatannya atau nilai resistansinya tergantung pada intensitas cahaya yang diterimanya. Nilai hambatan LDR akan menurun pada saat cahaya terang dan nilai hambatannya akan menjadi tinggi jika dalam kondisi gelap. Dengan kata lain, fungsi LDR adalah untuk menghantarkan arus listrik jika menerima sejumlah intensitas cahaya atau kondisi terang dan menghambat arus listrik dalam kondisi gelap. Lalu termistor NTC dan PTC. PTC merupakan suatu bahan yang nilai resistansinya akan semakin besar seiring dengan meningkatnya suhu yang diterimanya. Sedangkan NTC merupakan suatu bahan yang nilai resistansinya akan semakin kecil seiring dengan meningkatnya suhu yang diterimanya. Lalu saya akan menjelaskan lagi mengenai kapasitor. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik sementara waktu. Fungsi-fungsi kapasitor atau kondensator diantaranya adalah dapat memilih gelombang radio pada rangkaian tuner sebagai perata arus pada rectifier dan juga sebagai filter di dalam rangkaian power supply atau catu daya. Satuan nilai untuk kapasitor atau kondensator adalah farad atau F. Nah, berikut adalah jenis-jenis kapasitor, diantaranya yaitu kapasitor yang nilainya tetap dan tidak berpolaritas atau disebut kapasitor biasa. Lalu kapasitor yang nilainya tetap tetapi memiliki polaritas positif dan negatif, yaitu kapasitor elektrolit atau memiliki polaritas. Dan yang ketiga itu kapasitor yang nilainya dapat diatur atau disebut variabel kapasitor. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kapasitor biasa atau non polaritas.
Kapasitor nonpolaritas ini digunakan dalam rangkaian tegangan AC murni dan karena kapasitansinya yang kecil, kapasitor ini juga dapat digunakan untuk penyaringan frekuensi tinggi. Nah, yang kedua, kapasitor elektrolit yang memiliki polaritas. Itu merupakan salah satu jenis komponen elektronika pasif dari keluarga kapasitor atau kondensator. Teknisi biasa menyebut komponen ini dengan nama ELCO yang merupakan singkatan dari elektronika kondensator. Nah, terus kapasitor variabel atau variabel kapasitor adalah kapasitor yang nilai kapasitansinya dapat diatur atau berubah-ubah secara fisik. Kapasitor variabel ini terdiri dari dua jenis, yaitu VARCO atau variabel kondensator dan trimmer. Nah, lalu saya akan menjelaskan tentang induktor. Nah, induktor juga merupakan komponen elektronika pasif yang sering ditemukan dalam rangkaian elektronika, terutama pada rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi radio. Sebuah induktor atau reaktor adalah sebuah komponen elektronika pasif atau kebanyakan berbentuk torus yang dapat menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Kemampuan induktor untuk menyimpan energi magnet ditentukan oleh induktansinya dalam satuan Henry. Nah, ini adalah induktor inti udara. Jenis ini adalah induktor yang memiliki inti udara, biasanya fisiknya hanya berupa lilitan kawat saja. Terus yang ini induktor inti toroid, yaitu adalah jenis induktor yang terbuat dari bahan inti sejenis ferrit namun berbentuk bulat. Pada induktor toroid memiliki tingkat kebocoran flux lebih rendah dibandingkan jenis lainnya. Lalu saya akan menjelaskan lagi dioda. Dioda adalah komponen aktif dua kutub yang pada umumnya bersifat semikonduktor yang memperbolehkan arus listrik mengalir ke satu arah dan menghambat arus dari arah sebaliknya. Dioda dapat disamakan sebagai fungsi katup di dalam bidang elektronika. Berdasarkan fungsi dioda terdiri dari dioda penyarah, dioda Zener, LED atau light emitting diode, terus dioda foto, dioda Schottky atau SCR, dan dioda laser. Saya akan menjelaskan pertama tentang dioda penyarah. Nah, saya akan menjelaskan dioda penyarah, yaitu suatu bagian dari rangkaian catu daya atau power supply yang berfungsi sebagai pengubah sinyal AC atau alternative current jadi sinyal DC atau direct current. Nah, lalu dioda Zener. Dioda Zener itu adalah dioda yang memiliki karakteristik menyalurkan arus listrik mengalir ke arah yang berlawanan jika tegangan yang diberikan melampaui batas atau tegangan tembus, atau juga tegangan Zener. Ini berlainan dan dioda yang biasa hanya menyalurkan arus listrik ke satu arah. Lalu yang ketiga, LED atau light emitting diode adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. LED merupakan keluarga dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor
Warna-warna cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakannya. LED juga dapat memancarkan sinar inframerah yang tidak tampak oleh mata, seperti yang sering kita jumpai pada remote control TV ataupun remote control perangkat elektronik lainnya. Nah, lalu yang keempat, dioda foto adalah jenis dioda yang berfungsi mendeteksi cahaya. Berbeda dengan dioda biasa, komponen elektronika ini akan mengubah cahaya menjadi arus listrik. Cahaya yang dapat dideteksi oleh dioda foto ini mulai dari cahaya inframerah, cahaya tampak, ultra ungu, sampai dengan sinar X. Lalu SCR atau Silicon Control Rectifier adalah dioda yang mempunyai fungsi sebagai pengendali SCR atau tiristor, masih termasuk keluarga semikonduktor dengan karakteristik yang serupa dengan tabung tiratron. Sebagai pengendalinya adalah gate SCR, sering disebut distor. Terus yang terakhir adalah dioda laser. Dioda laser adalah sejenis dioda yang dimana media aktifnya menggunakan sebuah semikonduktor persimpangan P-N yang mirip dengan yang terdapat pada dioda pemancar cahaya. Dioda laser kadang juga disingkat LD atau ILD. Dioda laser baru ditemukan pada akhir abad ini oleh ilmuwan Universitas Harvard. Lalu saya akan menjelaskan mengenai transistor. Transistor merupakan komponen elektronik aktif yang memiliki banyak fungsi dan merupakan komponen yang memegang peranan yang sangat penting dalam dunia elektronik modern ini. Fungsi transistor diantaranya yaitu ada penguat arus sebagai switch, yaitu pemutus dan penghubung, stabilitas tegangan, modulasi sinyal, penyarah, dan lain sebagainya. Nah, transistor ini juga terdiri dari 3 terminal atau kaki, yaitu base atau basis atau disingkat B, lalu emitor atau disingkat E, dan kolektor atau disingkat dengan K. Nah, berdasarkan strukturnya, transistor ini terdiri dari 2 tipe struktur, yaitu PNP dan NPN. Nah, baik, saya akan lihatkan gambar pada komponen A-nya. Nah, ini adalah gambarnya. Transistor adalah suatu komponen elektronika. Itu berfungsi mulai dari pemutus dan penyambung, modulasi tegangan, dan modulasi sinyal. Namun tidak hanya itu, transistor juga itu berfungsi sebagai keran listrik. Dalam hal ini, transistor dapat melakukan pengalihan listrik yang akurat yang berasal dari sumber listrik. Lalu saya akan menjelaskan lagi mengenai IC atau integrated circuit. IC adalah komponen elektronik aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor. Nah, transistor dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Bentuk IC ini juga bermacam-macam, mulai dari yang berkaki 3 hingga ratusan kaki atau terminal. Fungsi IC juga beraneka ragam, mulai dari penguat, switching, pengontrol, hingga media penyimpanan. Baik, saya akan memperlihatkan gambar dan simbol IC. Nah, seperti ini. Nah, jenis-jenis pengelompokan IC itu ada IC analog, terus ada IC digital, IC campuran atau mixed IC, terus small scale integration, medium scale integration, large dan scale integration, very large dan scale integration, ultra large
dan skill integration. Nah, lalu saya akan menjelaskan mengenai saklar atau switch. Saklar adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik, atau untuk menghubungkannya ya. Jadi saklar pada dasarnya itu adalah alat penyambung atau pemutus aliran listrik. Selain itu, untuk jaringan listrik arus kuat, saklar berbentuk kecil juga dipakai untuk alat komponen elektronika arus lemah. Sedangkan fungsi saklar itu dalam suatu rumah memiliki peran yang sangat penting untuk mengalirkan listrik ke barang elektronik tertentu. Satu contoh umum peralatan elektronika yang digunakannya diatur oleh saklar antara lain lampu. Nah, jenis-jenis saklar itu ada 4 yang umum digunakan dalam sebuah hunian berikut, yaitu yang pertama ada saklar pengali atau toggle switch, yang kedua ada saklar tombol tekan yaitu push button switch, yang ketiga saklar pemilih atau putar yaitu selector switch, yang keempat saklar pembatas. Nah, ini adalah gambar dan simbol saklar switch. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai makalah tentang jenis-jenis komponen elektronika serta gambar, simbol, dan fungsinya. Jika memiliki banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.